Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. ketemu kembali dalam mata kuliah Hukum Tata Pemerintahan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pada barang-barang milik negara. Bisa saya sampaikan di sini barang-barang milik negara chapter 6 ya. Bahwa barang-barang milik negara dapat diartikan yaitu semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lain. Dapat juga diartikan barang milik negara atau singkat BMN adalah barang yang berwujud dan tidak berwujud yang diperoleh negara atau pemerintah dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban. Jadi poinnya di sini adalah seluruh barang-barang yang dibeli oleh anggaran APBN, baik itu yang direncanakan maupun yang dikerjasamakan. Yang penting menggunakan dana APBN atau APBD. Berdasarkan undang-undang, barang milik negara atau yang bisa disingkat BMN merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keuangan negara. Bagaimana tertuang dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara disebutkan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya. Sehingga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, pada pasal 1 juga disebutkan barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Sehingga dari definisi ini adik-adik sudah mengerti bahwa BMN yang atau barang milik negara atau barang milik pemerintah itu semua berasal dari belanja pakai keuangan negara. Adapun tata cara untuk memperoleh di sini ada dua hal di sini ya. Ada pengadaan APBN seperti yang disampaikan di atas, ada juga perolehan lain yang sah. Nah, yang menarik untuk kita bahas di sini adalah perolehan lain yang sah. Nah, ini diantaranya ada hibah, ada perjanjian kontrak, ada peraturan perundangan, ada putusan pengadilan. Perolehan lain yang sah yang pertama ini hibah atau sumbangan atau ya itu penerimaan. Hibah, sumbangan masyarakat, pemerintah pusat, daerah, institusi, negara lain dan organisasi baik privat maupun publik. Jadi contoh kayak hibah ini kayak di Cipta Karya kemarin sudah, kalau menurut di berita itu menyumbangkan hibah 1,58 Tenggo misalnya, untuk dihibahkan ke pemerintah. Atau apa contoh di aset-aset daerah baik di BUMN itu juga ada yang menghibahkan. Ini masuk dalam kategori hibah atau sumbangan di sini perolehannya ini. Atau dihibahkan dari negara tetangga, dari Eropa atau dari Amerika, lah ini masuk di sini. Nah, sedangkan yang perjanjian kontrak berdasarkan perikatan bahwa barang menjadi milik negara atau daerah seperti dalam kontrak karya migas, kontrak bagi hasil, kontrak kerja, sama pemanfaatan. Jadi contohnya kayak di Kalimantan itu ada tambang batu bara.
karena perjanjian kontrak sehingga kontraknya habis kemudian diambil sama negara. Contoh lain ada kilang minyak, ada pengeboran minyak. Ada juga kontrak kayak jalan tol. Ini dengan pihak ketiga, dengan pihak swasta. Ketika kontrak itu habis, maka akan kembali ke negara atau ke daerah. Jadi kayak jalan tol ini dikerjakan oleh MAI atau Cipta Karya atau yang lainnya ya perusahaan ya. Nah ini ada kontrak 10, 20, 30 tahun ketika kontrak itu habis maka barang ini akan kembali ke negara untuk dikelola. Jadi contoh dari perjanjian kontrak ini bisa nantinya dibahas di pertemuan selanjutnya itu kayak tambang-tambang baik yang ada di Papua, yang ada di Kalimantan maupun di Sulawesi. Yang ketiga ada peraturan perundang-undangan berasal dari pemberlakuan undang-undang seperti undang-undang kepabeanan, undang-undang pajak dan sebagainya. Contoh kayak bangunan yang diambil sita karena belum bayar pajak. Ini akan menjadi kepemilikannya untuk negara atau yang seperti keputusan pengadilan. Nah, ini yang sering kita dengar viral di berita-berita. Ada koruptor ketangkap sehingga aset-asetnya kayak rumah apa ini juga menjadi barang milik negara. Kan banyak di situ koruptor itu, ada uang disita, ada mobil disita sebagai alat bukti, ada juga rumah, ada kantor, tapi rata-rata yang berita hari ini ada tanah gitu. Ada juga heli atau pesawat jet pribadi, yaitu diambil semuanya diperoleh masuk ke BMN hasil putusan pengadilan yang telah berkeputusan tetap. Bagi yang belum berkeputusan tetap bagaimana Pak? Ini juga masih nunggu meskipun itu dalam sitaan atau kekuasaan negara. Kalau sudah tetap itu bisa dipindah tangankan seperti itu. Ya adik-adik, barang milik negara dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, barang milik pribadi negara, private domain, yaitu benda-benda yang dipakai oleh aparat pemerintah secara langsung di mana kemanfaatan benda tersebut jarang diperuntukkan untuk umum. Ini ada juga ini benda-benda yang dipakai atribut atau fasilitas keamanan oleh aparat-aparat kita. Tapi kan tidak untuk dipertontonkan, tidak untuk diperuntukkan untuk umum ini ya. Yang kedua ada barang milik publik. Public domain, benda-benda yang disediakan pemerintah untuk masyarakat secara umum ya. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum. Di samping berusaha melindungi usaha menjalankan fungsi di atas adalah dapat digunakan oleh umum yang dalam hukum administrasi negara hal ini dikenal dengan public domain atau barang milik publik. Jadi contohnya konkret dari domain adalah rumah sakit pemerintah. Nah, ini bisa dimiliki karena di daerah-daerah kan banyak di situ. Ada RSUD, ada rumah sakit swasta. Tapi kalau RSUD ini kan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat umum di situ. Meskipun yang dari rumah sakit swasta itu juga dikasih hak untuk boleh melakukan praktek. Tetapi dari dokter-dokternya semuanya sentralnya di RSUD. Rumah sakit kayak di Jawa Timur atau di Mojokerto, Jombang, Surabaya, Jakarta. Ini masuk kategori barang milik pemerintah. Tapi diperuntukkan domainnya untuk publik. Selanjutnya contoh-contohnya apa saja persediaan ini untuk jenis-jenis BMN ini ya. Kayak persediaan ATK,
obat-obatan, kayak bahan baku. Nah, ini yang seringkali teman-teman tidak mengetahui ya, bahwa BMN juga persediaan ATK obat-obatan bahan baku ini ada. Yang kedua ada aset tetap. Aset tetap ini BMN ada tanah, ada peralatan, ada mesin, ada gedung dan bangunan, ada jalan irigasi dan jaringan. Ini aset tetap ini ya. Ada aset tetap lainnya kayak buku koleksi, perpustakaan, hewan, ada cagar budaya. Sehingga artefak-artefak atau situs-situs yang ada di daerah itu kan biasanya ada tulisannya itu cagar budaya milik negara atau dilindungi oleh negara. Kalau sudah ada tulisannya seperti itu berarti kita ini mau merusak kena pasal itu, mau menggeser atau memindah tangankan atau merubah, di situ ada aturannya karena itu merupakan aset tetap sesuai dengan barang milik negara. Selanjutnya ada aset lainnya, yaitu satu aset kemitraan. Jadi bermitra ini negara ini ada KSP, Koperasi Simpan Pinjam ya, ada BGS, ada BS, ada lagi aset yang tak berwujud ini, ada software, ada hak cipta, ada hak paten, banyak barang-barang atau produk yang kita hakikan itu ya. Kalau sekarang ini kan siapapun berhak untuk mengajukan hak cipta atau hak paten. Misal ada adik punya produk apa di situ maupun tulisan, kita bawa, kita patenkan. Supaya apa? Aman. Tidak nantinya kalau semisal sudah diketahui oleh negara, hak paten tersebut atau hak cipta, haki ya, atau hak merek, ada orang lain yang menggunakan atau memakai, bahkan mengklaim bahwa itu punya dia, ini bisa diperkarakan hukum. Tuntutannya gede juga di atas 1 miliar. Nah, sehingga adik-adik kalau punya merek, paten, logo apa, ini harus cepat diajukan, dibawa ke Kementerian Hukum dan HAM, bagian haki, hak kekayaan intelektual, daftar di sana. Online juga bisa, supaya terlindungi. Bila nantinya dipakai orang, itu juga bisa dituntut kena sanksi juga. Nah, ini aset tetap yang kayak yang dihentikan penggunaannya. Kayak barang-barang yang sudah nggak beroperasi lagi tetap itu kembali kepada negara. Setelah mengetahui jenis-jenis BMN, di sini kita mencoba pakai untuk pengelolaannya. Ini ada asas fungsional, ada asas kepastian hukum, asas transparan, efisien, akuntabilitas. Kita bedah satu-satu ini. Asas fungsional, jadi pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah di bidang pengolahan BMN dilaksanakan oleh pengelola dan pengguna BMN sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya. Sehingga dalam hal pengelolaan ini itu disesuaikan dengan yang punya kewenangan. Jangan sampai BMN ini nanti dikelola oleh orang-orang yang tidak berwenang atau bertanggung jawab, atau bahkan bisa dimiliki secara pribadi, dibawa pulang, diakui, itu tidak boleh. Bertentangan itu ya. Ada menggunakan asas kepastian hukum. Nah, pengolahan BMN harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan serta asas kepatutan dan keadilan. Jadi tidak boleh semena-mena juga, karena ini masih pakai kepastian hukum, tidak serta-merta kita menyita, belum ada keputusan tetap, bawa. Jadi bertentangan itu dengan asas pengolahan BUMN, tidak boleh. Ada asas transparansi. Nah, penyelenggaraan pengelolaan BNN harus transparan dan membuka diri terhadap hak dan peran, membuka diri terhadap hak, peran, serta masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar dan keikutsertaannya juga benar. Asas keterbukaan ini menghindari dari praktek-praktek kolusi, nepotisme, dari KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Karena ini transparan sekarang ini by sistemik juga, ditunjang dengan
sistem pelaporannya sudah pakai program di situ ya, kayak SID itu, SID baik itu di desa maupun di daerah atau lembaga-lembaga yang lainnya sekarang sudah dikontrol semua pelaporan-pelaporan itu dengan sistem atau software yang sudah ditetapkan oleh pemerintahan. Sehingga asas transparansi keterbukaan ini sangat amat penting dan sudah diimplementasikan. Kemudian efisien. Maksudnya efisien di sini penggunaan BMN diarahkan sesuai batas-batas standar kebutuhan yang diperlukan. Jangan kemudian kita menghabiskan anggaran untuk beli barang-barang yang kurang bermanfaat. Karena di situ rekananya ada, anggaran diapkan, tetapi tidak ngelihat kebutuhan kita ini belinya cukupnya sekian. Oh, kita beli 50, jangan kemudian 300. Nah, makanya harus ada prinsip efisiensi di situ. Efisien sesuai dengan standar kebutuhan. Berbeda efisien dengan pelit berbeda, Dede. Kalau pelit ini kan nggak mau beli. Tapi kalau efisien ini disesuaikan dengan kebutuhannya. Yang terakhir ada akuntabilitas publik. Setiap kegiatan pengelolaan BUMN harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara. Nah, sehingga laporan-laporan pertanggungjawaban ini biasanya diwakili oleh pihak pemerintah eksekutif untuk disampaikan melalui rapat tahunan atau sidang-sidang tahunan di situ. Ada yang ngontrol juga legislatif di situ. Jadi penyampaiannya kepada rakyat ini melalui perwakilan-perwakilannya. Dan itu juga bisa diakses melalui online juga, internet juga bisa punya hak masyarakat untuk mengetahui perjalanan, perkembangan, dan pelaporan pertanggungjawaban negara. Pengolahan ada di dua pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Siapa yang mengelola di situ? Kayak pemerintah pusat satu, Menteri Keuangan selaku badan usaha negara adalah pengelola bank. Pada saat ini ada Bu Sri Mulyani di situ. Bu Sri Mulyani ini selaku pengelola barang se-Indonesia ini di 34 provinsi. Diwakili oleh Menkyu, Menteri Keuangan. Yang kedua ada menteri atau pimpinan lembaga. Ini pengguna. Kalau yang Menkyu tadi pengelola, lembaga-lembaga ini pengguna barang. Ada kepala kantor atau kuasa pengguna barang. Tetap semua pertanggungjawabannya larinya ke eksekutif Pak Presiden, tetapi untuk pengolahan semua dari menterinya, penggunaan barangnya didistribusikan ke biro-biro atau lembaga-lembaga yang ada di bawah. Kayak di BMKG itu kan alatnya mahal-mahal di situ. Ya semuanya yang ngelola tetap Menkyu, tetapi kan untuk pengguna barangnya ini kan tetap disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Jangan sampai yang tidak ahli bidang geologi dikasih peralatan-peralatan itu salah kaprah itu. Nah, peralatan di bidang pendidikan ya kita implementasikan di bidang pendidikan atau bidang kesehatan ya di kesehatan. Tidak boleh dicampur adukkan itu. Untuk pemerintah daerah yang bertanggung jawab siapa di sini? Pemegang kekuasaan pengolah barang milik daerah. Ini gubernur, bupati, wali kota. Ya. Nah, untuk pengelola sekda, sekretaris daerah, ada kepala kantor satuan kerja perangkat daerah. Ini penggunaan barang-barang milik negara. Kemudian di sini ada BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Ini ada perusahaan perseroan, ada perusahaan umum, ada bank pemerintah, dan lembaga keuangan milik pemerintah. Ini kiranya bisa kita diskusikan ke depan untuk
pembahasan khusus terkait dengan badan usaha milik negara. Sehingga itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin adik-adik kita bisa berdiskusi untuk mengkaji atau mengulas kembali apa yang sudah Pak Hasan sampaikan ke teman-teman.